Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resiko strategis. Di sini kami akan melakukan wawancara UMKM dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 9620230028. Dan saya Fristia Raina Apriliani dengan NIM 9620222042. Happy watching. Assalamualaikum. Sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa? Satu. Iya. Mengenalkan Pak, saya Fristia Raina Apriliani yang akan mewawancara Bapak pada hari ini. Sebelumnya, saya mau nanya-nanya nih Pak, sejak kapan Pak toko Bapak ini sudah berdiri? Tahun 2000. Terus apa sih Pak tantangan terbesar dalam operasional harian UMKM ini? Kalau tantangannya itu karena kalau dari awalnya tuh pertama dari sisi modal kalau dari awal. Setelah sudah berjalan, dia kendalanya tuh dari namanya kita jasa, apalagi ATK. ATK itu tergantung dari dunia pendidikan. Artinya kalau memangnya dunia pendidikan itu berjalannya normal, otomatis dari kita sendiri, kita penyediaan jasanya ini pasti akan berjalan. Tidak tergantung Pak. Jadi kalau misalnya anak sekolah pada libur, Nah, itu juga akan berbentuk potensi gitu, Pak ya. iya, kalau anak-anak sekolah libur itu otomatis akan mengurangi kita punya pemasukan juga. Terus apa sih Pak resiko yang paling sering terjadi itu Pak? Kalau resikonya, kalau untuk ATK sendiri sih resikonya kecil. Karena produk-produk yang kita jual ini kan bukan produk yang kadaluarsa kan. Banyak produknya itu tetap aja laku. Jadi kalau untuk resiko penjualannya itu kecil. Cuma tinggal nanti dari kita bagaimana kita mengelola modal itu supaya kita bisa menekan kita punya resiko yang keluar itu lebih kecil. Oke, baik. Jadi ada umumnya juga Pak yang usaha TK di tanah balik nggak bisa basi Dan gitu bisa ya basi, Pak. ya. Resiko finansial nih Pak, apa yang pernah dialami pada usaha Bapak sebelumnya? Kalau untuk kita punya usaha ini sebenarnya namanya ATK ini sebenarnya nggak ada anunya sih, kita cuma kendalanya tuh perputaran modalnya. Karena kalau seperti saya kan kita punya kebutuhannya kan banyak. Sementara ATK ini kita kan tergantung seperti kalau anak-anak sekolah libur otomatis kita punya pemasukannya agak kecil. Terus kalau untuk seperti saya mungkin ini mesin fotokopi untuk menunjang saya punya usaha kadang ada bermasalah dengan mesin. Jadi kalau sudah bermasalah dengan mesin otomatis dari sisi pemasukannya akan kecil juga, sementara pengeluarannya malah lebih besar. Iya, biaya maintenance mesinnya ya Pak Iya, ya, resiko mesinnya. finansialnya. Oke, terus apa sih Pak? Sebelumnya kira-kira pernah nggak Pak mengalami resiko praktik kuliah gitu atau alhamdulillah nggak pernah banyak? Kalau untuk pencurian alhamdulillah kita nggak pernah, cuma kalau untuk kelalaian itu sering. Artinya seperti mungkin ada orang yang beli apa seperti mungkin ambil barang-barang yang kecil itu kan nggak kelihatan seperti pulpen atau satu biji, tapi itu kan barang-barang kecil aja jadi nggak terlalu berdampak dengan kita punya usaha. Kalau untuk pencurian sendiri ya alhamdulillah insya Allah nggak usah sampai di situ. Iya, alhamdulillah ya Pak, berarti aman ya Pak. Terus Pak, untuk keamanan barang atau karyawan ya Pak, ada SOP-nya nggak sih Pak sebenarnya? Kalau untuk saya sendiri, karena yang kelola saya sendiri, anak saya sama istri saya, jadi kita nggak pakai karyawan, jadi nggak ada kesulitan Oke. Bisa keluarga ya Pak? keluarga yang Terus Pak, untuk strategi UMKM nih Pak, ketika penjualan lagi turun, apa sih yang Bapak lakukan? kalau untuk usaha saya untuk menunjang itu saya sama produk lain seperti apa mainan-mainan anak-anak, paket yang pulsa itu salah satunya yang menunjang gitu ya, menutupin yang itu. Karena kalau anak-anak sekolah sudah liburan otomatis untuk ATK seperti yang lain-lain menunjang. Nah saya masuk ke penjualan seperti pulsa, paket data, jadi itu yang bisa menutupin yang kekurangan itu. Ya, seperti ada minuman-minuman dingin, nah itu Oh
Oh iya, jadi selain penjualan ATK juga ada penjualan pulsa maupun minuman makanan kita, Iya, kreatif. Ya. Lalu dari supply chain-nya apa sih Kak yang pernah dialami? Supply chain itu maksudnya yang seperti orderan itu ya. Kalau kita sendiri sih lah, kalau produk-produk ATK itu, kalau kita di sini kan konsisten, seperti kalau produknya itu kan tinggal pesan langsung. Kalau kita pesannya pagi, otomatis siangnya sudah sampai produk kita. Cuma produk sekitar Balikpapan sini aja kita nggak sampai juga. Nah, kalau produk-produk seperti tunjangan, seperti minuman, seperti ini nggak pernah bareng-bareng. Ini langsung dari grocery nilai juga Iya, Kak ya, jadi grocery nggak ada nilai. kita saat rumah dan lain sebagainya ya Kak. Terus untuk gimana sih Pak pengelolaan keuangannya seperti kas, pengeluaran, pada usaha Bapak apakah ada pencatatan atau seperti apa Pak? Kalau saya nggak pakai manajemen keuangan. Jadi keuangannya itu saya yang kelola sendiri, seperti ya, tempat ini kan saya sewa. Jadi saya bikin tabungan sendiri khusus jadi untuk sewa kontrakannya. Jadi kontrakannya itu setiap 1 bulan saya buka. Kalau ada lebihnya itu mungkin saya tambah untuk modal usaha saya. Jadi saya nggak pakai kas atau buku bikin catatan untuk keuangannya enggak pakai. Jadi saya bikin tabungan sendiri aja. Jadi kalau yang tabungan itu setiap bulan saya buka, ada lebihnya saya langsung balikan ke bank untuk saldo. Itu aja kalau saya. Jadi yang penting uang sewa udah aman itu ya Iya, Pak, baru berikutan yang buat modal. Iya. Oke, terus untuk resiko teknologi nih Pak atau pembayaran digital yang pernah terjadi gimana sih Pak? Kalau ini kan ada mesin atau lain sebagainya. Kalau saya untuk transaksi elektroniknya saya kan gunakan aplikasi. Jadi tergantung aplikasi seperti transfer orang untuk dana, pulsa itu saya pakai aplikasi. Jadi kalau selama aplikasi itu tidak bermasalah berarti saya punya transaksi akan berjalan normal. Nah cuma kan kendala seperti kemarin ada orang yang transfer tapi uangnya belum masuk sementara di aplikasi saya itu sudah berhasil kan, sudah sukses. Jadi saya harus komplain ke pihak aplikasi ini. Nah, tapi kalau saya komplain itu biasanya cuma 1 jam itu sudah dikembalikan. Jadi kalau untuk pembelanya sebenarnya nggak ada, cuma tinggal kita aja yang sabar aja. Jadi cuma dari penjelasan kita kepada konsumen itu bahwa ini sebentar, insya Allah nanti kita akan maksud. Jadi kalau mereka tunggu sebentar. Itu kalau ada aplikasi itu dari pusatnya karena bermasalah, otomatis kita transaksinya itu terkendala di situ. Down ya Pak ya. Oke, bagus juga Pak. Berarti ya sudah bisa melakukan digital payment di sini. Sudah. Terima kasih Bapak sebelumnya.